Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisna Desventi, NIM 1911290010, akan mempresentasikan proposal mini saya dengan MK Metodologi Penelitian Pendidikan sebagai ujian akhir semester. Dosen pengampu Ibu Hetty Osvita MPD. Proposal saya yang berjudul Implementasi Nilai-nilai Kearifan Lokal pada materi ajar teks deskripsi kelas 7 SMP Negeri 20 Bengkulu Selatan. Latar belakang: Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman dalam berbagai hal, seperti keragaman suku, agama, dan etnis. Masing-masing suku dan etnis memiliki kearifan lokal yang unik dan khas, seperti berbicara dalam aneka bahasa daerah serta menjalankan adat istiadat yang berbeda-beda. Salah satunya adalah budaya yang berkembang dalam masyarakat adat sebagai kekayaan nasional. Berkenaan dengan lingkungan, nilai luhur yang dapat dikaji dari masyarakat adat adalah kearifan lokal dalam melakukan pengelolaan lingkungan. Sebuah nilai penting yang dimiliki masyarakat adat dalam berhubungannya dengan eksplorasi dan eksploitasi alam. Teks deskripsi merupakan paragraf yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci, sehingga pembaca seolah-olah melihat dan merasakan sendiri apa yang dideskripsikan oleh penulis. Oleh karena itu, dengan mempelajari teks deskripsi, siswa mampu mengetahui gambaran mengenai suatu seperti tempat, keadaan sekitar, dan lain sebagainya, sehingga pembaca akan ikut melihat, merasakan, dan mengalami apa yang dideskripsikan oleh penulis. Implementasi nilai kearifan lokal pada materi ajar teks deskripsi siswa kelas 7 SMP Negeri 20 Bengkulu Selatan memiliki manfaat yang besar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Salah satu indikatornya adalah tumbuhnya motivasi belajar peserta didik. Hal ini membuat pembelajaran menjadi kondusif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kecintaan peserta didik pada pembelajaran bahasa Indonesia, terutama pada materi ajar teks deskripsi, akan berdampak pada kesiapan mereka mengarungi kehidupan nyata dengan mendekatkan peserta didik pada nilai budaya bangsanya. Identifikasi masalah. 1. Globalisasi telah menimbulkan efek samping berupa pengikisan nilai-nilai luhur budaya bangsa, digantikan dengan budaya asing yang seringkali bertentangan dengan budaya yang dianut oleh peserta didik. 2. Kearifan lokal yang diajarkan secara turun-temurun merupakan kebudayaan yang patut dijaga. 3. Implementasi nilai kearifan lokal pada materi ajar teks deskripsi memiliki manfaat yang besar dalam peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti membatasi masalah penelitian ini. Peneliti hanya fokus pada permasalahan implementasi nilai-nilai kearifan lokal pada materi ajar teks deskripsi. Rumusan masalah. Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi nilai-nilai kearifan lokal pada materi ajar teks deskripsi kelas 7 SMP Negeri 20 Bengkulu Selatan. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah disimpulkan, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi nilai-nilai kearifan lokal pada materi ajar teks deskripsi di kelas 7 SMP Negeri 20 Bengkulu Selatan. Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan teoritis dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji tentang implementasi nilai-nilai kearifan lokal pada materi ajar teks deskripsi. 2. Manfaat praktis. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca dalam meningkatkan apresiasi terhadap materi ajar teks deskripsi. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi siswa untuk dapat memiliki pemahaman terhadap kearifan lokalnya sendiri, sehingga
menimbulkan kecintaan terhadap budayanya sendiri. Kajian teori. 1. Implementasi. Implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan. Menurut Mulyadi, implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Sedangkan HORT, implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok, pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan. 2. Nilai-nilai kearifan lokal. Kearifan berasal dari kata arif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arif memiliki dua arti, yaitu tahu atau mengetahui. Arti kedua cerdik, pandai, dan bijaksana. Kata arif yang jika ditambah awalan ke dan akhiran an menjadi kearifan berarti kebijaksanaan, kecendikiaan sebagai suatu yang dibutuhkan dalam berinteraksi. Melayani orang adalah orang yang mempunyai sifat ilmu yaitu netral, jujur, dan tidak mempunyai kepentingan antara, melainkan semata-mata didasarkan atas nilai budaya dan kebenaran sesuai ruang lingkupnya. Kata lokal yang berarti tempat atau pada suatu tempat atau pada suatu tempat tumbuh terdapat hidup suatu yang mungkin berbeda dengan tempat lain atau terdapat di suatu tempat yang bernilai yang mungkin berlaku setempat atau mungkin juga berlaku universal. 3. Bahan ajar. Bahan ajar merupakan salah satu perangkat materi atau substansi pembelajaran yang disusun secara sistematis atau membantu pengajaran atau guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Teks deskripsi. Zainur Rahman mengatakan bahwa teks deskripsi adalah menyebutkan objek dengan penjabaran karakteristik tertentu yang menggambarkan objek yang sedang dibahas. Penjabaran karakteristik tersebut dipaparkan secara berurutan atau sistematis. Menurut Kosasih, teks deskripsi adalah jenis teks yang menggambarkan seseorang secara rinci agar membuat pembaca dapat membayangkan tulisan yang dibaca dalam pikirannya. Menggambarkan sosok perwujudan menjadi hal yang menonjol dalam teks deskripsi. Kunci utama teks deskripsi adalah merincikan agar menumbuhkan bayangan yang dapat tergambar dalam pikiran pembaca. Kerangka berpikir. Mata pelajaran bahasa Indonesia, khususnya materi ajar teks deskripsi, sangat penting dalam hal membentuk karakter siswa. Nilai kearifan lokal dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, nilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Oleh karena itu, nilai kearifan lokal sangat memiliki peran penting bagi masyarakatnya, dimanapun masyarakat tersebut berada. Masyarakat asal Kabupaten Bengkulu Selatan yang menjadi siswa dan sedang menempuh pendidikan di Bengkulu Selatan tentunya harus dapat terus menjaga dan melestarikan nilai-nilai kearifan lokal pada masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan. Dengan mengangkat tema implementasi nilai-nilai kearifan lokal pada teks deskripsi ini dapat memacu tumbuhnya pribadi-pribadi yang mempunyai kecintaan terhadap kebudayaan lokal, warisan luhur yang sudah semestinya dipertahankan dan dilestarikan, serta meningkatkan minat siswa dan usaha dalam mengenal tradisi lokal. Metode penelitian.
mendefinisi atau mengklarifikasi suatu gejala, fenomena, atau kenyataan sosial yang ada. Penelitian deskriptif merupakan untuk mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Penelitian deskriptif tidak mempersoalkan hubungan antar variabel yang ada, karena penelitian deskriptif tidak memaksudkan untuk menarik generasi yang menyebabkan suatu gejala, fenomena, atau kenyataan sosial terjadi demikian. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di kelas 7 SMP Negeri 20 Bengkulu Selatan yang berlokasi di Muara Pinang, Kecamatan Seginin, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Penelitian ini dilaksanakan pada Mei 2022. Subjek penelitian Suharismi Arikonto memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal, atau orang, tempat, data untuk variabel penelitian melekat dan yang dipermasalahkan. Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 7 SMP Negeri 20 Bengkulu Selatan. Sumber data. Data merupakan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk keperluan suatu rencana penelitian dan merupakan hasil pengamatan dari sumber data yang sudah diseleksi. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber penelitian ini menggunakan dua sumber, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 20 Bengkulu Selatan. Sementara itu, sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh langsung melalui penelusuran kepustakaan dan dokumentasi berupa buku-buku atau orang lain. Teknik pengumpulan data yaitu 1. Observasi, 2. Wawancara, 3. Dokumentasi. Dengan demikian, metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, prasasti, notulen, agenda, dan sebagainya. Yang dimaksudkan dokumen dalam penelitian ini adalah pengumpulan data mengenai implementasi nilai-nilai kearifan lokal pada materi ajar teks deskripsi. Teknik analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan mengorganisasikan data dalam kategori, mencabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian. Instrumen penelitian dalam data kualitatif adalah penelitian itu sendiri. Selain peneliti sebagai instrumen utama, penelitian ini juga menggunakan instrumen bantu untuk mendukung berlangsungnya kegiatan pengumpulan data. Alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini seperti kamera untuk mendokumentasikan kegiatan penelitian dengan tujuan hasil penelitian lebih kredibel atau dapat dipercaya jika didukung dengan dokumen-dokumen yang ada. Selain itu, peneliti menggunakan catatan lapangan untuk mencatat segala macam informasi yang bersangkutan dengan penelitian yang berupa alat tulis untuk mencatat hasil wawancara dan komputer jinjing untuk memproses data yang sudah terkumpul. Validitas data. Dalam menentukan keabsahan data, penelitian ini adalah menggunakan triangulasi, sumber data, dan teknik. Sugiono menyatakan bahwa teknik triangulasi merupakan teknik pengumpulan data-data dan sumber yang telah ada. Bila penelitian melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi, atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.
menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.